Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Tullab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sambung pelajaran kita. Sekarang kita sampai pada pembahasan tentang apa itu makna hijrah. Halaman 129. Qala al-muallifu rahimahullah taala wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil islami. Hijrah adalah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Ya. Jadi ada 3 unsurnya. 1, berpindah. 2, dari negeri syirik, negeri kekufuran. 3, menuju negeri Islam. Paham ya? Disyarah oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin menjelaskannya, al-hijratu fil lughati bahasa ma'khudatun minal hajri wa huwa tarku. Hijrah secara bahasa diambil dari kalimat hajara yahjuru hajrun, yang maknanya adalah tarakaya truku tarkun, meninggalkan secara bahasa. Paham ya? Wa amma fi syar'i, adapun secara syariat, fahiya kama qala syekh, maka definisi hijrah adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam, pindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Apa itu baladus syirki, apa itu negeri syirik, dan apa itu negeri Islam? Nah, dijelaskan Syekh Utsaimin di sini. Wa baladus syirki huwa alladhi tuqamu fiha sya'airul kufri, adalah negeri yang ditegakkan padanya syiar-syiar kekufuran. Wala tuqamu fihi sya'airul Islam kal adzani was salati jama'atan wal a'yadi wal jumu'ati ala wajhin amin syamilin. Ini tolong kasih garis bawah kalimat ala wajhin amin syamilin. Ya. Negeri syirik, ya, negeri yang ditegakkan padanya syiar-syiar kekufuran dan tidak ditegakkan padanya syiar-syiar Islam seperti adzan, sholat jamaah, hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, ya. Kemudian sholat Jumat tidak ditegakkan di situ ala wajhin amin syamilin, secara umum dan menyeluruh. Ini kalimat ini penting sekali. Ya, jadi tidak ditegakkan di negeri itu syiar-syiar Islam tadi seperti adzan, sholat jamaah dan sebagainya secara umum dan menyeluruh. Kenapa kalimat ini sangat penting? Kata Syekh Utsaimin, wa inna ma qulna ala wajhin amin syamilin liyakhruja ma tuqamu fihi hadhihi syairu ala wajhin mahsurin kabiladil kuffari allati fiha akilliyatun muslimatun fa innaha la takunu biladu islamin bima tuqimuhul akilliyatul muslimatu fiha min syairil Islam. Ya. Ini kenapa sangat penting kalimat secara umum dan menyeluruh. Ya, disebutkan Syekh Utsaimin, kita katakan demikian, ya, secara umum dan menyeluruh ini agar keluar dari definisi ini apa yang ditegakkan, ya, dari syair-syair Islam, ya, secara mahsur, secara terbatas, seperti di negara-negara kafir yang di situ ada minoritas muslim. Kasih garis bawah nih, minoritas muslim. Maka negeri yang di situ ada minoritas muslim dan tidak ditegakkan syiar Islam secara menyeluruh dan umum, itu tidak dinamakan negeri Islam, ya, dengan apa yang ditegakkan oleh minoritas muslim itu berupa syariat-syariat Islam. Jadi kita ambil contoh gampangnya biar nyata, seperti negara Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat, ya. Kita tahu kalau muslim di situ ya ada banyak, tetapi masih berapa persen dari penduduknya, paham kan? Ya, taruhlah misalkan ini, ya, dari 100% penduduk Amerika, muslimnya mungkin hanya 5%, ini hanya mungkin. Berarti yang lainnya kan non-Islam 95%-nya, ya enggak? Yaitu apa aja agamanya, yang penting bukan Islam kan dikatakan kafir, ya. Ya, bukan Islam itu kafir kan, begitu. Definisi Al-Qur'an itu, ya. Bukan mengkafir-kafirkan begitu, tapi memang itu Al-Qur'an mengatakan demikian. Ya. Nah, 5% ini berarti kan tidak ditegakkan di Amerika Serikat
syariat Islam ya, seperti adzan, sholat jamaah, hari raya Idul Fitri dan sebagainya ya, secara apa? Secara umum dan menyeluruh. Karena yang menegakkannya hanya 5%. Berarti karena 95%-nya ya tidak menegakkan syiar-syiar Islam dan agama resmi negaranya juga bukan agama Islam, ya dikatakan bukan negara Islam, negara kafir, negara syirik, paham? Ya, contoh lagi ya banyak kan di Asia aja banyak itu ya, di Vietnam misalkan ya. Mungkin orang Islam ya pasti ada. Mungkin hanya berapa persen, 3% sampai 5% lah. 97%-nya ya non muslim. Berarti di situ tidak ditegakkan ajaran Islam secara umum dan menyeluruh. Syiar-syiar Islam tidak ditegakkan secara umum dan menyeluruh. Dipahami ini? Nah, ini definisi negara kafir ya. Wa amma, adapun sekarang ya kita bahas amma biladul Islam, adapun negeri Islam ya. Fahiyal biladul lati tuqamu fiha hadhihi sya'airu ala wajhin amin syamilin. Kasih garis bawah ya. Adalah negeri yang ditegakkan di negeri tersebut syiar-syiar Islam itu secara umum dan menyeluruh. Kita ambil contoh negara kita Indonesia ya. Katanya survei terbaru 88% ya. Tadinya 90% turun ke 88% Islam. 12%-nya non-Islam. Ya. Ini tambah banyak nih non-Islamnya dan saya pernah dapat info ya survei. Negara yang kristenisasinya terbesar di dunia itu Indonesia ternyata. Masya Allah. Ya karena apa? Generasi mudanya kan gampang dikasih ya suguhan-suguhan yang nggak cetha ya kan, lalu ikut, lalu akhirnya murtad, waliyatubillah ya. Negaramu ini ditanggung jawab antum semua ini ya sebagai anak muda muslim ya, Masya Allah. Nah sekarang kita lihat Indonesia ini apakah negara Islam atau bukan, karena 88% penduduknya Islam dan ya ingat catatannya kan di sini sholat jamaah Idul Fitri, sholat Jumat, ini adzan ini ditegakkan umum dan menyeluruh nggak di Indonesia? Ditegakkan umum dan menyeluruh di semua tempat di Indonesia dibolehkan, bahkan adzan terdengar di mana-mana. Berarti itu disimpulkan bahwa negara Islam, negara Indonesia adalah negara Islam ya, menurut definisi yang disampaikan Syekh Utsaimin ini. Jelas ya? Paham ini? Nah, ya, jadi ini sangat penting ya. Nanti ya contoh lagi seperti ya, Arab Saudi ya, 90% ke atas ya itu penduduknya beragama Islam dan di situ jelas sekali syiar Islam tegak di dalamnya. Ya maka dikatakan negara Islam. Paham itu? Nah, ya. Nah, kita akhiri dulu ya. Dipahami dulu apa yang kita bahas ini. Nah, insyaallah sangat penting sekali. Taib subhanakallah ma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.